Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, hari ini kita masuk kimia lagi ya. Jadi kita belajar kimia lagi untuk yang pertama kali di semester ini. Jadi hari ini kita mau melanjutkan materi di semester 2 ya. Jadi kita masuk materi baru. Materi pertama untuk semester 2 ini adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Materi baru ya, pasti baru dengar juga ya kan. Nah, apa sih yang mau kita bahas di larutan elektrolit sama non-elektrolit ini? Kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke yang elektrolit sama non-elektrolitnya, kita kan harus paham dulu apa sih itu larutan gitu ya kan. Karena yang mau kita bahas di sini kan larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Berarti kan kita harus paham dulu dasarnya itu larutannya itu apa gitu. Nah, larutan itu merupakan campuran homogen dari dua atau lebih zat. Campuran homogen. Homogen di sini maksudnya adalah campuran yang udah nggak bisa dipisahkan lagi atau udah nggak bisa kita bedakan lagi antar zat-zatnya gitu. Katanya kan campuran ya, berarti kan ada dua zat atau lebih dua zat yang berbeda gitu ya kan, kita campurkan jadi satu. Tapi waktu dia homogen katanya, ketika dia udah bercampur, ini udah nggak bisa kita bedakan antara zat yang satu dengan zat yang lainnya. Contoh misalnya campuran air dan gula. Setelah kita adu air dan gula, itu kan nanti si gulanya akan melarut ya. Setelah gulanya melarut, ini kan dia nggak bisa kita pisahkan lagi atau nggak bisa kita bedakan lagi. Mana yang gula, mana yang air. Ya kan? Kenapa? Karena dia udah melarut sempurna. Nah, ketika dia melarut sempurna, inilah dia disebut sebagai campuran homogen. Udah nggak bisa kita pisahkan lagi. Udah nggak bisa kita bedakan mana yang air, mana yang gula. Nah, itu dia disebut sebagai larutan. Jadi larutan itu ketika si zat-zatnya yang berbeda tadi ini bercampur secara sempurna, bercampur secara homogen. Itulah yang disebut sebagai larutan. Nah, dari ilustrasi yang tadi, ini kan bisa kita simpulkan ya, kalau misalnya dalam larutan ini, dia terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Di mana pelarut ini yang jumlahnya lebih banyak, jadi dia medium untuk melarutkan si zat terlarutnya, di mana zat terlarutnya inilah yang lebih sedikit. Kalau dari contoh yang tadi, antara air sama gula, ini kan airnya biasanya lebih banyak ya. Terus gulanya kita masukkan ke dalam air dengan jumlah yang lebih sedikit pastinya daripada si air tadi, ya kan? Maka di sini si airlah yang berfungsi sebagai pelarut dan gulanya lah yang berfungsi sebagai zat terlarut. Gitu. Sama seperti misalnya kita mau mencampurkan air dengan garam, ya kan? Nah, si air ini dia sebagai pelarutnya dan si garamnya inilah sebagai zat terlarut. Nah, pelarut itu dia nggak selalu cairan dan zat terlarut ini nggak selalu padatan. Contoh, misalnya campuran antara air dengan asam cuka misalnya. Nah, si air ini kalau misalnya air yang lebih banyak ya, biasanya airnya memang yang lebih banyak, kita masukkan ke dalam kita masukkan si asam cuka tadi ke dalam air, maka si asam cuka ini dia bertindak sebagai zat terlarut. Kemudian si airnya lah yang sebagai zat pelarut gitu. Nah, pelarut pun itu nggak selalu air. Bisa aja pelarut ini selain air, contoh misalnya minyak kah atau apalagi misalnya alkohol gitu. Jadi pelarut ini juga macam-macam gitu. Hanya saja kalau misalnya dia wujudnya sama-sama cair nih antara pelarut sama zat terlarutnya, ini pelarutnya atau kelarutannya ini bergantung pada jenis jenis senyawanya. Kemarin kan kita di semester 1 udah belajar senyawa polar sama non-polar ya. Nah,
di bagian kalau misalnya pelarutnya itu polar, dia hanya akan melarutkan zat-zat yang juga sifatnya polar gitu. Jadi kalau misalnya senyawa yang dia pelarutnya itu polar dimasukkan senyawa yang non polar, itu dia nggak akan larut, maka dia nggak akan terbentuk larutan gitu. Nah, kebalikannya juga, kalau misalnya pelarutnya itu non polar, contoh minyak-minyakan ya, kemarin tuh udah ada ibu sebutkan kan, kalau misalnya minyak itu dia termasuk yang non polar, ya kan. Nah, kalau dimasukkan senyawa yang polar, contoh air dimasukkan ke dalam minyak, air itu kan dia polar ya, sedangkan minyak kan non polar. Maka waktu dimasukkan ke dalam minyak, ini si air tadi nggak akan bersatu sama si minyak yang sifatnya non polar gitu, maka juga nggak akan terjadi larutan. Kenapa? Di situ masih bisa kita pisahkan antara yang zat terlarut dan zat pelarutnya, berarti kan masih bisa kita bedakan gitu antar zat-zatnya, biarpun dia bercampur, tapi campurannya dia nggak homogen gitu. Oke? Jadi itu tadi ya, larutan itu merupakan campuran yang homogen, artinya dia bercampur secara sempurna antar zat-zatnya. Terus dari situ juga berarti larutan ini dia terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut yang jumlahnya lebih banyak dan zat terlarut yang jumlahnya lebih sedikit, kemudian dimasukkan ke dalam si pelarut tadi. Bisa kita lihat ya di gambar yang di sini. Itu dia ada kayak larutan atau ada zat cair ya kan, kemudian dimasukkan serbuk, kemudian diaduk sehingga dia bercampur secara sempurna. Kelihatan ya dia berubah warnanya, berarti dia udah bercampur. Nah, itu yang disebut sebagai larutan. Dia udah bercampur secara homogen, bercampur secara sempurna antara si zat pelarut dan zat terlarutnya gitu. Oke, jadi itu tadi larutan. Nah, kalau berdasarkan secara umum nih ya, larutan itu dia terbagi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di mana larutan elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi secara umum larutan itu dia memang dibagi dua, antara larutan yang elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan yang elektrolit ini dia dapat menghantarkan arus listrik. Contoh misalnya air garam nih. Kalau misalnya kita punya air garam ya kan, air garam ini kita alir listrik di ujung di sisi yang berbeda, kemudian di sisi yang lain ini kita celupkan tangan kita, itu pasti akan terasa sengatan listrik gitu. Jadi kalau misalnya kita alir listrik si air garam tadi di sisi yang lain, kemudian di sisi yang satunya kita celupkan jari kita, itu akan terasa sengatan listrik. Kenapa? Karena air garam ini dia sifatnya dapat menghantarkan arus listrik. Gimana sih larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik? Ini juga ada hubungannya sama ikatan kimia yang udah kita pelajari di semester 1 kemarin. Dimana kalau misalnya dia ikatannya itu ikatan ion, ketika senyawa dengan ikatan ion ini kita larutkan ke dalam air, ya kan jadi ini ya, jadi larutan ya. Kalau misalnya si senyawanya contoh garam itu kan NaCl, ya kan? NaCl, Na itu golongan logam, Cl golongan non logam, berarti ikatannya itu ikatan ion, ya kan? Nah, si NaCl ini ketika kita larutkan ke dalam air kan berubah tuh jadi larutan ya, jadi larutan garam ya kan. Nah, ketika kita larutkan ke dalam air, maka si NaCl ini akan terionisasi. Dia akan berubah menjadi ion-ionnya gitu, menjadi Na positif ditambah Cl negatif gitu. Ibu tuliskan di sini NaCl. Nah, si NaCl ini ketika diionisasi, ketika dicelupkan ke dalam air atau kita masukkan ke dalam air, kemudian setelah homogen, ya kan, setelah diaduk rata, setelah homogen dia akan terionisasi secara sempurna. Jadi dia berubah menjadi ion-ionnya. Jadi si NaCl ini menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Ingat ya, Na itu golongan 1A, dia cenderung melepas elektron, berarti Na positif. Kemudian Cl golongan 7A, cenderung menangkap elektron, 1 elektron, berarti Cl negatif 1.
ya kan? Nah, dia berubah menjadi ion-ionnya di sini. Ada ion positif dan ion negatif, berarti kan ada muatan ya di situ. Nah, ingat di listrik kan juga ada muatan, ya kan? Dimana arus listrik ini kan mengalir melalui muatan. Jadi muatan-muatan ini tadi, muatan si Na sama positif, si muatan positif sama negatif dari si NaCl ini tadilah yang menghantarkan arus listrik gitu. Makanya di larutan elektrolit dia dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena ada ion-ion atau muatan-muatan yang bergerak bebas di dalam larutannya, sehingga si muatan-muatan tadilah yang menghantarkan si arus listrik gitu. Jadi itulah alasan kenapa sih larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik gitu. Kebalikannya kalau yang non elektrolit, nah kalau yang non elektrolit itu biasanya terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan kovalen non-polar. Kemarin kan udah belajar juga ya kovalen polar sama kovalen non-polar, ya kan? Untuk yang elektrolit itu tadi untuk ikatan yang ikatannya ion, kemudian juga ikatan kovalen juga berlaku untuk yang senyawa elektrolit tapi kovalen yang polar gitu. Jadi di senyawa yang elektrolit itu ikatannya ikatan ion dan ikatan kovalen yang polar. Sedangkan kalau yang non elektrolit itu biasanya terjadi pada senyawa kovalen yang non polar. Gitu dia. Oke? Nah, di sini senyawa elektrolit itu umumnya terbagi 3 ya. Yang pertama ada elektrolit kuat. Sebenarnya elektrolit itu cuma terbagi 2, elektrolit kuat dan elektrolit lemah, dan yang satunya non elektrolit, tidak elektrolit ya. Yang pertama yang elektrolit kuat. Kalau katanya elektrolit kuat, namanya juga kuat ya. Artinya daya hantar listriknya ini besar gitu. Jadi dia dapat menghantarkan listrik dengan baik. Itulah kalau misalnya dia elektrolit kuat gitu. Daya hantarnya baik kalau yang elektrolit kuat. Nah, yang termasuk elektrolit kuat itu dia ada asam kuat, basa kuat, dan garam. Jadi yang termasuk elektrolit kuat ini golongan asam-asam kuat, basa-basa kuat, sama garam ya. Untuk asam kuat, basa kuat, dan garam itu nanti akan kita pelajari di kelas 11 ya. Contohnya itu ada HCl, H2SO4, NaOH, KOH, dan NaCl. Juga masih banyak lagi sebenarnya ya. Gitu. Nah, si HCl itu dia merupakan asam kuat, H2SO4 itu juga asam kuat, kemudian NaOH itu dia basa kuat, KOH itu basa kuat, dan NaCl itu garam. Gitu. Nah, kenapa asam kuat, basa kuat, dan garam ini dia termasuk elektrolit kuat? Elektrolit kuat kan tadi katanya dia dapat menghantarkan listrik dengan baik ya. Karena senyawa-senyawa yang elektrolit kuat ini, asam kuat, basa kuat, dan garam ini, dia terionisasi sempurna di dalam air gitu. Artinya semua ion-ionnya, semua senyawanya ketika kita masukkan ke dalam air ini akan terion seluruhnya gitu. Contoh misalnya HCl, ya kan? HCl ini kalau misalnya kita celupkan ke dalam air, kita masukkan ke dalam air, itu dia akan menghasilkan HCl akan menghasilkan H positif ditambah Cl negatif seluruhnya. Jadi kalau misalnya nih kita masukkan 30 ml 30 ml misalnya HCl ke dalam air ya kan. Nah, 30 ml-nya ini 30 ml dari HCl ini semuanya akan terionisasi, akan terbagi menjadi H positif dan Cl negatif. Gitu, semuanya. Gitu. Jadi dia terionisasi secara sempurna, nggak ada yang dia tetap dalam bentuk HCl aja gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada elektrolit lemah. Tadi katanya kalau elektrolit kuat dia dapat menghantarkan listrik dengan baik ya. Jadi kalau misalnya elektrolit lemah dia juga bisa menghantarkan listrik, tetap bisa menghantarkan listrik. Bedanya elektrolit lemah dia menghantarkan listriknya tidak cukup baik gitu. Jadi dia lebih baik elektrolit kuat daripada elektrolit lemah untuk menghantarkan listrik gitu. Jadi elektrolit lemah ini dia bisa menghantarkan listrik tapi tidak cukup baik gitu. Nah,
Yang termasuk elektrolit lemah ini adalah golongan asam-asam lemah dan basa-basa lemah gitu. Jadi di sini contohnya itu ada asam cuka atau rumus kimianya CH3COOH. Kemudian ada juga amonia. Itu rumus kimianya NH3, di mana asam cuka itu dia golongan asam lemah ya pastinya. Amonia itu golongan basa lemah dan banyak lagi sebenarnya. Contoh misalnya BeOH 2 kali atau beryllium hidroksida, itu dia termasuk basa lemah gitu. Jadi itu juga termasuk elektrolit lemah atau asam fosfat. Asam fosfat itu juga termasuk asam lemah. Jadi dia juga termasuk elektrolit lemah. Jadi dia bisa menghantarkan listrik tapi kurang baik daya hantar listriknya gitu. Oke. Nah, kenapa dia kurang baik menghantar daya hantar listriknya? Karena pada elektrolit lemah ini dia terionisasinya itu kurang sempurna. Contoh misal CH3COOH. Kita larutkan ke dalam air, itu dia akan terion juga menjadi CH3COO- ditambah H positif gitu. Jadi CH3COOH CH3COOH. Kalau misalnya kita ionisasi, ini kita buat di bawah aja ya hasilnya. Jadi CH3COO- ditambah H positif. Tetap dia terion juga, tapi nggak semuanya. Contoh, misal 20 ml yang dilarutkan ke dalam air, ya kan, si CH3COOH ini. Nah, 15% dari 75% dari 20 ml ini dia terion menjadi CH3COO- ditambah H positif. Dia membentuk ion-ionnya memang. Tapi yang 25% lagi ini dia nggak terion. Jadi dia tetap dalam bentuk CH3COOH aja gitu. Jadi dia nggak terionisasi sempurna. Artinya kan dia nggak keseluruhan nih mengion. Ya kan, artinya kan ionnya kurang banyak kalau dibandingkan dengan yang senyawa yang elektrolit kuat tadi yang terion secara sempurna, ya kan. Jadi kalau yang elektrolit lemah ini dia ionisasinya kurang sempurna sehingga daya hantar listriknya juga nggak cukup bagus gitu. Oke. Dan yang terakhir itu ya non elektrolit. Kalau non elektrolit berarti dia tidak menghantarkan arus listrik. Kenapa tidak menghantarkan arus listrik? Karena senyawa-senyawanya ketika dilarutkan ke dalam air ini dia tidak membentuk ion sama sekali gitu. Jadi dia nggak terionisasi nih si senyawa-senyawa yang non elektrolit gitu. Contohnya di sini ada glukosa dengan rumus kimia C6H12O6 sama urea. Rumusnya itu CONH2 2 kali. Gitu. Nah, itu dia termasuk senyawa non elektrolit dan dia tidak bisa terion. Gitu. Nah, karena dia nggak bisa terion, maka kan nggak ada terbentuk tuh muatan-muatan, ya kan? Sementara muatan-muatan inilah yang harusnya menghantarkan arus listrik, gitu. Karena nggak ada muatan-muatan yang berlaku sebagai medium penghantaran arus listrik, maka si larutan elektrolit non elektrolit ini dia tidak dapat menghantarkan arus listrik tersebut gitu dia. Oke. Jadi itu tadi jenis-jenis larutan elektrolit. Ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Di mana elektrolit kuat ini dia dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Kemudian elektrolit lemah dia dapat menghantarkan arus listrik juga tetapi kurang baik. Sedangkan non elektrolit ini dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kalau misalnya kita lihat di gambarnya di sini, yang elektrolit kuat di sini kita lihat lampunya menyala terang ya. Sedangkan kalau yang elektrolit lemah lampunya menyala tapi redup. Sedangkan yang non elektrolit ini tidak menyala sama sekali. Ini menandakan tingkat daya hantar listrik dari masing-masing senyawanya kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.